Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana pola penyebaran fauna di Indonesia. Oke, sebelumnya kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana dalam wilayah Indonesia terdapat beberapa pembagian fauna. Nah, pembagian fauna ini dibedakan atas adanya dua garis maya yang memisahkan kawasan Indonesia, yaitu ada garis Wallace, garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dengan bagian tengah, dan ada garis Weber. Garis Weber adalah garis yang memisahkan kawasan Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Sehingga, berdasarkan hal ini, fauna di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu ada tipe Asiatis, tipe Peralihan, dan tipe Australis. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ciri-ciri berikut dengan contoh dari masing-masing fauna tiap wilayah. Yang pertama, kita akan bahas tentang fauna Asiatis. Apa sih ciri-ciri fauna Asiatis? Nah, fauna Asiatis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Wilayahnya ada di kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, di kawasan ini banyak ditemukan ikan air tawar, seperti ikan arwana, ikan baung, dan lain-lain. Mamalianya berukuran besar, ditemukan reptil, dan kelompok aves atau burung-burungan itu memiliki warna yang tidak menarik atau kurang mencolok. Nah, apa aja sih contoh dari kelompok fauna Asiatis? Oke, kita akan lihat contoh dari fauna Asiatis. Yang pertama adalah Pongo pygmaeus atau orang utan. Kemudian kita bisa lihat juga yang kedua adalah raja hutan atau harimau Felis tigris. Dan yang ketiga adalah badak bercula satu, Rhinoceros sondaicus, yang memang dalam hal ini hanya ditemukan di satu wilayah, jadi dia sangat langka, ditemukan di kawasan Ujung Kulon, bagian paling barat Pulau Jawa. Kemudian di sini juga ada yang namanya pesut. Nah, pesut ini juga salah satu mamalia air tawar yang hidup di Sungai Mahakam, Kalimantan dan berkerabat dekat dengan lumba-lumba. Nah, fauna ini juga jumlahnya sudah sangat terbatas dan dalam kondisi terancam punah. Kemudian ada Elephas maximus atau gajah, lalu ada beruang madu, ada burung hantu, elang Jawa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dari fauna Asiatis. Nah, kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu fauna oriental atau kawasan peralihan. Nah, kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, daerah yang diliputinya itu adalah wilayah Sulawesi, Timor Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, dan kemudian sebagian kawasan Maluku. Nah, di sini adanya perpaduan corak antara kawasan Asiatis di bagian barat dengan kawasan Australis di bagian timur. Dan kemudian, di daerah tengah ini sudah ditemukan adanya hewan endemik. Nah, apa sih hewan endemik itu? Hewan endemik itu adalah hewan yang hanya ada di wilayah tertentu saja. Bedanya dengan hewan langka, kalau hewan langka kita masih bisa temukan di beberapa tempat. Tapi kalau hewan endemik hanya kita temukan di wilayah itu saja dan jumlahnya sudah pasti sangat terbatas. Berarti yang langka belum tentu endemik, namun yang endemik sudah pasti langka. Nah, apa aja sih contoh dari kelompok fauna orientalis atau kelompok fauna peralihan ini? Yang pertama adalah babi rusa. Kemudian yang kedua adalah Bubalus detresicornis atau anoa. Kemudian ada Tarsius. Kemudian ada burung maleo. Dan yang terakhir adalah megareptil yang digadang-gadang sebagai fosil purba yang masih hidup atau reptil purba yang masih hidup sampai saat ini, yaitu Varanus komodensis atau komodo. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa adanya perpaduan antara tipe fauna Asiatis dengan fauna tipe Australis. Kemudian, fauna yang terakhir adalah kelompok fauna Australis atau kawasan timur. Nah, kita akan lihat apa aja sih ciri-ciri dari fauna Australis ini.
Oke, ciri-ciri dari fauna australis ini yang pertama adalah mamalianya berukuran kecil dan berkantong. Jadi kalau dibandingkan dengan kawasan asiatis, mamalia di kawasan timur ini berukuran lebih kecil. Nah, wilayahnya itu adalah kawasan Maluku dan Papua. Tapi kebalikan dari kelompok asiatis, apes yang ada di kawasan timur ini rata-rata berukuran besar dan memiliki warna yang menarik. Kemudian banyak ditemukan ikan laut seperti ikan cakalang, ikan tuna, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih ciri-ciri dari fauna australis dan apa saja contohnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari fauna australis. Yang pertama adalah kasuari, burung kasuari. Kemudian ada wallaby. Jadi wallaby itu adalah kelompok mamalia berkantong, mirip dengan kanguru, tapi itu bukan kanguru. Kemudian ada kanguru pohon, Dendrolagus matschiei. Kemudian ada burung cendrawasih, burung yang memang katanya sangat indah. Dan ada burung nuri, serta masih banyak lagi contoh-contoh fauna yang berasal dari kawasan australis. Nah, demikian penjelasan kita tentang pembagian fauna yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video tentang pembagian flora yang ada di Indonesia. Terima kasih.